Dari Bapak Gabriel T. Novanto, kami persilakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam. Swastiastu. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat? Sehat. Amin. Yang penting baik dan sehat dulu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bupati Malaka, Bapak Stefanus Budiaseran, beserta Wakil Bupati Bapak HMS, senior saya ini tokoh bola di Malaka, Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Partai Golkar, harus Ketua Aspro namanya, Bapak Raja, anggota fraksi DPRD Kabupaten Malaka, Ibu Ketua, sekaligus bendahara ngeri. Sakitnya banyak. Ketua IBG, Om Nino, ini yang saya ini berjuang sama beliau ini, kita sampai tidur di pantai ya. Waktu masa kampanye itu saya sama beliau sama tim itu tidur di pantai tadi gini ya. Oleh pagi-pagi bilang saya nggak ada buaya. Di Purnama sudah diganti. Keluarga besar Partai Golkar, Bapak masyarakat, Bapak adat, Bapak desa, Bapak adat, Bapak suku, Bapak mama, saudara semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada di hari yang indah ini kita saling berjumpa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena di Malaka ini Partai Golkar sangat-sangat diberi kepercayaan penuh. Dari mulai pileg, waktu saya pileg itu kita meraih 2 kursi dan suara banyak sekali dari Malaka. Di tingkat DPRD provinsi maupun kabupaten kita kerja keras yang baik, dan juga di pilkada ini kita menang pasangannya Golkar dan Golkar ya Pak ya? Ini bahaya, Golkar dan Golkar dan Golkar. Itu suatu kebanggaan dan juga suatu tanggung jawab yang besar untuk Malaka. Karena Partai Golkar dipercayai dengan segitu banyak suaranya di pileg dan pilkada, dan ini saatnya kita Partai Golkar membuktikan bahwa kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, dan kita selama 5 tahun harus bisa memberi waktu, memberi tenaga, memberi keringat untuk masyarakat yang ada di Malaka. Saya baru dilantik dari Oktober, namanya pertama kali saya ke Malaka. Saya memang ingin sekali ke Malaka karena saya ingin tahu keadaan yang ada di Malaka. Makanya saya memang menunggu Pak Bupati dilantik juga supaya diskusinya dimana. Karena kalau kita di tingkat kabupatennya Golkar, tingkat provinsi Golkar, dan di pusat kita program Golkar, saya yakin Malaka ini bisa terurus dengan baik. Dan saya yakin dengan Pak Bupati dan Pak Ketua DPR, Malaka akan maju lagi, lebih maju lagi di tahun depan. Hari ini saya reses dalam rangka untuk benar-benar mendengar, karena semenjak saya dilantik, saya belum mendengarkan aspirasi benar-benar dari masyarakat. Apa yang ada, belum kesannya, apa yang kita bisa bantu, atau apa yang kita bisa catat. Dan memang kalau kita belum bisa bantu, tapi kita sudah tahu ada masalah ini, suatu saat kita harus bisa lagi. Malaka ini menurut saya sangat strategis, karena Malaka ini berbatasan juga dengan Timor Leste. Kita harus cari bagaimana kita bisa berkembang dengan adanya perbatasan ini. Saya juga sempat, memang di sini sinyal juga kalau saya kemarin tuh di mana kita kemarin TTU ya, TTU Malaka. Sinyal ini kita harus perbaiki, makanya saya sudah minta ke Ibu Menteri untuk kita menambah tower BTS dan juga internet.
Saya memang ditugaskan di Komisi 1 untuk pertahanan, Badan Intelijen Nasional, terus Komisi, Lemhanas, Kemenlu. Memang tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat. Tetapi kami di fraksi Partai Golkar, kami ini partai kedua terbesar di parlemen, 102 anggota. Kita mempunyai pasukan 6-7 di setiap komisi. Oleh karena itu kita mempunyai teman-teman banyak, mulai dari Komisi 4 yang membidangi pertanian, Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, dan Komisi 6 kalau ada bantuan-bantuan dari BUMN, itu tetap kita bisa bantu. Maka tadi Pak Bupati bilang mengenai pertanian, tadi saya juga sudah sedikit diskusi beliau. Mungkin beliau ini kan baru menjabat, jadi harus ada penyesuaian. Tapi saya bilang secepatnya kita kirim CPCN untuk pertanian. Jadi saya sangat optimis untuk Kabupaten Malaka karena ada di tangan Pak Bupati, Pak Ketua, dan Pak Wakil, dan juga saya. Kita harus bergotong royong. Kita lupakanlah pileg di 2029 dan pilkada, masih lama, masih 5 tahun. Kita harus fokus bagaimana kita mengurus masyarakat selama beberapa tahun ke depan. Karena kalau kita sudah bisa mengurus, masyarakat sudah percaya dengan kita tidak perlu susah-susah lagi. Karena masyarakat sudah merasakan yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Maka oleh karena itu, saya pertama sangat senang, sangat berterima kasih sudah Bapak Mama sudah hadir hari ini. Saya lihat masih ada Bapak yang masih pakai baju saya. Kornes mana Bapak? Mana? Makasih. Makasih waktu itu sudah bantu saya. Saya sangat berterima kasih dan terus di kontak saya sama Om Indo sering komunikasi setiap pagi di WA saya. Tetap saya balas Om Indo. Jadi kalau ada apapun bisa gampang kita berkomunikasi karena saya di setiap kabupaten itu pasti ada perpanjangan tangan. Kalau di secara keseluruhan ada usulan, kalau itu yang ikut saya di DPR pusat, tapi yang dua-dua yang bertektokan, jadi kalau ada permintaan atau apapun bisa ke usulan dan juga ke Omino. Jadi semua itu bisa cepat lah, kita tidak usah lama-lama prosesnya, kita cepat semua untuk pembangunan di Kabupaten Malaka. Mungkin itu aja dari saya untuk membuka. Saya hari ini kan ingin menyerap aspirasi, saya ingin dengar dari beberapa tokoh atau dari Bapak Mama semua yang hadir hari ini, apa-apa yang menjadi catatan saya dan kita bisa selesaikan dalam waktu dekat, atau ini yang menjadi catatan saya untuk kita perlahan bagaimana kita harus kita diskusikan dengan gubernur, dengan Pak Bupati, dengan pemerintah pusat untuk kita memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Malaka. Kalau kita melihat pemerintahan Pak Prabowo, saya sangat optimis. Beliau ini seorang patriot yang memikirkan masyarakat kecil, masyarakat yang di daerah 3T, dan saya yakin kalau apapun yang saya bisa tampung hari ini, kita bisa komunikasikan dengan pemerintah. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.